warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fil Qur'anil Karim Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wassalatu wassalamu ala rasulil qa'im al-mautu babun kullun nasi dakhiluh atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, para undangan, musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, kepada para undangan, kepada segenap lapisan masyarakat Dusun Kebon Indah yang dengan tulus ikhlas telah ikut serta menyelesaikan pemakaman almarhum Niki. Budi jasa yang pelungguh mudah-mudahan tercatat sebagai tambahan amal kebajikan kita. Amin ya rabbal alamin. Musyayyi'in jamaah duka, sebagaimana kita maklumi semua yang lahir ini lahir pada hari-hari. Kita hidup juga hidup pada hari-hari, meninggal dunia juga pada hari-hari. Namun hari-hari ini setiap hari berlututan, minggu-minggu silih berganti, bulan-bulan telah berjalan dengan lajunya, persis bagikan roda pedati yang menghantar penumpang ke tempat tujuannya, sehingga kini tidaklah ternyata dan tidaklah terasa kita telah dihantarkan ke awal tahun 1447 Hijrah, di mana tahun-tahun baru ini bolehlah kita ibaratkan laksana batu-batu pal yang berdiri di lorong-lorong kehidupan. Batu-batu pal itu adalah satu alat untuk dapat mengukur dan mengetahui sudah seberapa jauh kaki ini melangkah mengayuh kehidupan ini, dan tinggal berapa jauh kaki melangkah barulah sampai di garis finish terakhir. Di garis finish inilah berdirinya sebuah pintu gerbang yang diberi nama dengan nama Bawatul Maut, pintu gerbang mati, di mana takkan luput satu makhluk pun, kendati dia seekor nyamuk atau seekor semut, pasti akan memasuki pintu gerbang tersebut. Kalau sudah masuk ke dalam pintu gerbang itu, taklah ada tempat lagi baginya untuk kembali hidup di atas panggung dunia ini. Namun yang perlu kita ketahui, makhluk lain itu mati hanya sekedar mati, tetapi kita manusia ini mati membawa beban tanggung jawab yang amat berat sekali. Manusia ini mati
bukan hanya bertanggung jawab di hadapan Allah, bahkan bumi yang kita pijak ini pun akan meminta pertanggungjawaban kita. Disebutkan dalam satu riwayat, seketika nanti orang-orang yang melayat ini sudah pulang ke rumah. Di sini dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bumi yang kita pijak ini diberikan bisa berbicara oleh Allah. Apa kata bumi ini? Ya bena Adam, ma garraka bi, alam ta'lam anni baitul wahdah wa baitul zulmah wa baitul dur wa baitul dur. Wahai anak manusia, alangkah terpedayanya kamu di atasku. Apakah kamu tidak sadar, tidak tahu bahwa aku ini hanya satu ruangan saja, rumah yang amat picik sekali, rumah yang amat gelap, rumah tempat bersarangnya ular, kalajengking, dan binatang-binatang buas yang lainnya, yang siap menyantap semua macam dagingmu, bahkan dengan bugi-bugi matamu. Seketika itu, dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang meninggal dunia itu diberikan membuka matanya. Setelah dia buka matanya, betul apa yang dia katakan dunia ini. Tidaklah berkedip seendap cahaya pun di dalamnya. Yang ada hanya gelap gulita, redup, remang, seru, seram, mengerikan dan menakutkan. Seketika itu bumi ini melanjutkan magarrokabi ingkun tatam rubi tiraga. Alangkah terpedayanya kamu hai manusia ketika kamu melanglang buana di atas punggungku. Lalu bumi ini bergeser, yang kanan bergeser ke kiri, yang kiri bergeser ke kanan. Orang yang meninggal dunia ini berteriak dan sekeras-keras teriak. Wah, kedepada. Yang mendengar itu hanya yang diberikan mendengar Ini kedua makhluk. olak ya. Illa sakalain, kecuali dua makhluk yang tidak diberikan mendengarkan siksaan kubur itu, yaitu manusia dan jin. Karena jika manusia dan jin diberikan mendengar siksaan kubur, pasti dengan sekonyong-konyong dia akan meninggal dunia pada ketika itu juga. Musyayyikun jamaah duka rahimakumullah. Ini kata bumi bagi orang-orang yang lupa diri, lupa mati, lupa kepada Allah, tidak pernah beramal saleh, tidak pernah berbuat kebajikan. Dia kira dirinya akan abadi hidup di atas dunia ini. Tetapi bagi orang yang beramal saleh, beda kata dunia itu. Apa katanya? Ya bena Adam, wahai anak manusia, nim kana minal arus, tidurlah kamu di dalam kubur ini seperti tidurnya seorang pengantin. Lalu kuburan ini menjadi luas seluas-luasnya, menjadi taman daripada beberapa taman istana surgawi. Datang amal saleh itu dengan berwujud manusia yang cantik, rupawan, menawan, semantai, ramah tamah, berbau harum. Lalu orang itu mengatakan, man anti, jika laki-laki itu mati, man anti, siapakah kamu ini? Jawab perempuan itu, ana amaluka salih, aku ini adalah amal saleh.
diperintah oleh Allah untuk menemani kamu sampai datangnya hari kiamat. Jadi mati itu akan menjadi nyaman, aman, damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan ini yang akan diperoleh oleh almarhum Pak Ridwan. Sehingga menurut pengetahuan yang Pak Ridwan itu, dengan isi saleh, dengan si pecu kuat ibadat, boleh dibilang usianya yang panjang itu hanya dikorbankan untuk beramal saleh. Dia bisa menjadi seorang imam, bisa menjadi seorang muadzin, bahkan dia menjadi guru di rumahnya mengajar anak-anak mengaji Al-Quran. Luwet pegawaian amal saleh almarhum ini. Mudah-mudahan dia yang dihitab oleh Allah dengan hitaban mengkanomil harus. Tidurlah kamu seperti tidurnya seorang pengantin. Berbahagialah wahai Bapak Ridwan. Selanjutnya, agar almarhum Niki serta merta berbahagia di istana surgawinya tanpa terhalang oleh dosa, tanpa terhalang oleh hutang piutang. Kesempatan terakhir Niki yang mewakili keluarga lunas kepada yang pelungguh, terutama tetangga-tetangga, bila almarhum Niki pernah melakukan salah dan hilaf, itu adalah statusnya sebagai seorang manusia biasa. Yang namanya manusia biasa sesuai dengan peribahasa mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat agak sekali kan jatuh tidak. Sepandai-pandai kita memelihara diri dari dosa dan salah, sekali waktu kita terjerumus juga melakukan salah dan dosa itu. Karena itu keluarga ngundang yang pelungguh, sama-sama berdoa, sama-sama sholat, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal kebajikan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan almarhum yang bersangkut paut kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa salahnya kepada kita ini belum diampun oleh Allah, terkecuali apabila ada pernyataan dari yang pelingkuh. Karena itu untuk menenangkan hati keluarga, berkenanlah kiranya kita sama memaafkan kesalahan almarhum. Sampun jemaah kemaafan nggih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Selanjutnya agar serta merta almarhum mendapatkan nikmat surgawi, supaya tidak ada utang yang menjadi penghalangnya. Oleh karena itu, yang mewakili keluarga mohon berkenan kita untuk menyedekahkan, menghalalkan utang itu, baik dia kecil atau dia besar. Tetapi kalau umpama berat disedekahkan, berat dihalalkan, pindahkanlah tanggung jawab hutang-hutang itu kepada keluarga yang masih hidup. Insya Allah keluarga siap menanggulanginya, baik dia sedikit, lebih-lebih kalau dia besar. Yang penting almarhum ketika lahir tidak membawa dosa, ketika lahir tidak membawa utang. Begitu juga ketika meninggal dunia tidak membawa dosa, tidak membawa utang. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi almarhum menjadi bakal cikal penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Atas nama musyayyi'in kepada keluarga yang ditinggalkan, tidak ada lain sebagai takziah, hanya mengharapkan yang pelungguh itu untuk bersabar, ikhlas, tawakal. Mudah-mudahan yang pelungguh tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang sabirin. Ucapkan kepada almarhum selamat tinggal, selamat berpisah.
Sayyidina ma'assalamah. Hati ini rusak gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, insya Allah di dalam surga kita berjumpa. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebagai kata ibrah kepada kita yang masih hidup, mumpung hari ini kita masih hidup, mari kita gunakan sisa-sisa usia ini untuk hanya beramal saleh, bertobat, tinggalkan perbuatan jelek. Tanam-tanaman jalar tumbuh berjejal, nelayan ikan pasti akan menepi. Banyak-banyaklah beramal sebelum ajal, namanya insan pasti akan mati. Nukil kata tasambah dan ta'ziyah yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Sila bareng-bareng pada membaca surat Al-Fatihah secara khusus kita almarhum Pak Ridwan, umumnya keluarga kita yang meninggal dunia yang dimakbarahkan di tempat ini. Lahu wa lahumul Fatihah.